Dara menatap kedua stik yang dijejer di pinggiran wastafel. Antara bahagia dan khawatir, pengalamannya saat mengandung Danar, menjadi alasan untuknya memastikan kalau saat ini ia hamil atau tidak. Sudah lebih dari 1 minggu, ada perubahan dalam tubuhnya. Mood yang berantakan, juga rasa tidak nyaman lainnya. Juga siklus bulanan yang tidak teratur setelah melahirkan Danar, meski yakin kalau ia telat. Tidak langsung menyampaikan kemungkinan ia hamil pada sang suami, ingin memastikan lebih dulu. 2 garis pada kedua tes P4 cek ini menandakan kalau dirinya sedang mengandung. Meski tidak masalah memberikan adik untuk Danar dalam jarak yang dekat, tapi tidak sedekat ini juga. Karena Danar masih berumur 7 bulan. Terdengar suara Kemala. Iya bun, sebentar. Dara gegas memasukkan sampah kemasan tes P4 cek ke dalam keranjang sampah dan kedua stik di laci penyimpanan peralatan mandi. Ini Danar demam. Dari kapan? Masa sih, tadi nggak kenapa-napa. Dara menyentuh kening Danar yang masih terlelap di boxnya, memang agak hangat. Ya nggak apa, masih wajar. Biasanya memang ada demam kalau tubuhnya mau ada perubahan. Kamu sakit? Tanya Kemala menatap wajah Dara. Enggak bun, tapi memang kurang fit sih. Kepalaku pusing terus, jawab Dara dan belum mengakui kalau dirinya kemungkinan besar sedang mengandung lagi sesuai garis 2 di alat tes kehamilan. Ya udah istirahat dulu, mumpung Danarnya juga lagi tidur. Bunda hanya ngecek aja, abis ini mau pergi. Mas Surya ada undangan makan siang dan mau ajak Bunda. Setelah Kemala meninggalkan kamar Danar, Dara mendorong box bayi ke kamarnya. Kamar ia dan Pandu bersebelahan dengan kamar Danar dengan connecting door sebagai penghubung. Kamu bobo di sini ya, Mama juga mau bobo. Merapatkan ranjang bayi dengan ranjangnya lalu Dara berbaring. Berharap morning sickness yang dirasakan kali ini tidak separah waktu hamil Danar. Tidak lama ia pun terlelap. Getaran ponsel karena panggilan dari Pandu pun terabaikan. Pandu memasuki rumah sambil bersiul dan berjalan gagah dengan tangan berada di saku celana. Jaya yang memang berada di ruang keluarga bersama perawat dan asistennya, menatap putranya. Malam papi, masih lengkap saja formasinya, pada ngapain sih? Cek, dasar bocah nakal. Sudah punya bocah masih saja nakal. Apa kamu tidak punya orang yang bisa diandalkan sampai harus pulang lambat begini? Sana lihat anakmu, katanya demam. Danar demam, gumam Pandu. Kamu nggak tahu, daripada kena ocehan karena tidak tahu kondisi anaknya, Pandu gegas meninggalkan Jaya. Menaiki anak tangga menuju kamar Danar. Kemana? Gumamnya lagi, apalagi pintu penghubung tertutup rapat. Pandu membuka connecting door dan mendapatkan pemandangan yang membuat hatinya menghangat melihat Dara yang memeluk Danar sambil bersandar di sofa. Istrinya terlihat menahan kantuk sedangkan Danar si bayi panda sudah terlelap. Perlahan Pandu mendekat dan duduk di samping istrinya, sontak membuat Dara terjaga. Mas, pindahkan dulu, titahnya dengan suara lirih. Tidak langsung mengambil alih Danar dari pelukan Dara, karena ia baru dari luar dan belum membersihkan diri. Perlahan Dara beranjak lalu meletakkan dengan pelan bayi mereka yang sudah terlihat lebih monolka dan cubi ke boxnya. Danar, mandi. Titah Dara menjauh dari Pandu yang ingin mendekat dan menyela ucapannya. Kamu dari mana sih, baunya nggak enak. Bau, ulang Pandu bahkan sampai mengendus area di bawah lengan yang diangkat tinggi. Sejak kapan aku, bau? Sejak sekarang, sana mandi. Aku siapkan pakaian kamu. Dara sudah berada di wardrobe menyiapkan pakaian ganti untuk suaminya. Bukannya gegas, Pandu malah berdiri di tengah pintu menatap Dara. Katanya Danar demam. Kok, kamu nggak kasih tahu aku? Demam biasa, kayaknya mau tumbuh gigi. Tumbuh gigi. Pandu kembali bertanya dan sudah berdiri di belakang Dara, sambil memeluk dari belakang. Kamu yakin itu wajar? Apa nggak terlalu awal? Wajar mas, yang tidak wajar itu kamu. Aku bilang mandi, kenapa masih? Dara menghela pelan ketika Pandu sudah melesat. Selepas dari toilet lalu memakai piyama yang sudah disiapkan. Masih dengan rambut terurai, Pandu menunduk di box bayi. Saat datang tadi, ia belum mencium Danar lalu menaiki ranjang dan berbaring di samping Dara. Kamu kenapa, capek? Tanya Pandu karena Dara terlihat berbeda. Terlihat lelah, letih dan lesu. Nggak apa-apa, mas. Aku tidur ya, malam ini nggak usah ngajak enak-enak dulu. Dara menarik selimut mengabaikan Pandu yang menggaruk kepalanya, meski tidak gatal.
Rasa rindu pada sang istri, bahkan sejak tadi sudah memikirkan akan mengajak wanita itu terbang melayang. Nyatanya hanya bisa gigit jari. Kamu sakit, Ra. Dara yang sudah memejamkan mata hanya menggeleng pelan. Berniat mengakui kehamilannya esok, atau saat waktu yang dirasa tepat. Aku sudah tawarkan pengasuh, kamu nggak mau. Danar tetap anak kita, meski kamu dibantu pengasuh untuk merawatnya. Iya mas, iya. Kita bicarakan nanti lagi, kepalaku pening. Dara merubah posisinya berbaring miring membelakangi sang suami. Aku panggil dokter ya. Jangan. Dara langsung berbalik dengan kedua mata sudah kembali terbuka. Aku hanya, lelah. Iya, lelah. Nggak bisa begitu, Ra. Aku nggak bisa lihat kamu kayak gini. Harga diri aku sebagai seorang suami, seperti tergadai. Danar demam aku nggak tahu dan sekarang kamu sakit, masa aku diam aja? Mas, please jangan lebay. Tidur, kita harus tidur. Kamu mau aku ditiduri? Mas, rengek Dara setengah merajuk. Iya sayang, kita tidur. Ayo, ajak Pandu sambil merebahkan tubuh istrinya. Jika Dara mudah sekali terlelap, berbeda dengan Pandu yang masih terjaga. Sesekali ia menoleh ke arah boks bayi di samping ranjangnya, memastikan Danar tidak terbangun. Seharusnya olahraga dulu, baru bisa lelap. Tapi sayang, partner olahraganya lagi tepar, gumam Pandu menoleh lalu menatap wajah istrinya. Dahi pria itu mengernyit dan mendekatkan wajahnya memastikan pandangan mata. Wajah Dara terlihat pucat. Kayaknya kamu serius lelah. Besok aku pastikan ada pengasuh yang bantu kamu menjaga Danar. Tidak lama Pandu akhirnya terlelap. Entah jam berapa dia terjaga karena tangisan Danar. Menoleh ke samping, Dara masih lelap. Biasanya, wanita itu selalu tanggap dan gegas bangun ketika Danar menangis. Boy, ini papa, jangan nangis dong, jagoan nggak boleh nangis. Pandu menggendong Danar, tapi kembali direbahkan. Rupanya kamu tidak nyaman ya, malam-malam pup. Dengan telaten menggantikan diaper selalu memastikan Danar kembali nyaman dan mengusap-usap pelan hingga akhirnya kembali lelap. Pandu membawa diaper kotor ke toilet dan membuang ke keranjang sampah. Sempat menunduk dan memungut kemasan yang ada di sana. Ini, kan bungkus tes P4 cek. Punya siapa ya atau jangan-jangan, Dara? Tidak menemukan stiknya, Pandu menatap sekitar keranjang sampah berharap menemukan stik yang menunjukkan fungsi dari alat tersebut. Apa dibuang karena garisnya hanya satu? Dara tidak ingin aku kecewa makanya dibuang. Padahal walaupun belum berhasil, aku tetap semangat untuk coba dan coba lagi. Morning, Mama Panda. Dara yang baru saja terjaga bahkan belum sepenuhnya sadar, menoleh. Pandu dengan senyum menenangkan menatapnya dan di antara mereka sudah ada Danar yang sedang asyik memainkan jemari papanya. Sudah pada bangun. Ini jam berapa? Dara mendekatkan wajahnya lalu mencium pipi Danar. Papanya juga mau. Aku baru bangun, belum gosok gigi dan mepepepe. Hanya mengeluarkan kata-kata dalam bahasa bayi yang tidak jelas. Mas, cek, kamu belum siap-siap. Nanti telat. Nggak masalah sayang, telat itu membawa kebahagiaan. Lihat saja Danar, karena kamu telat dia akhirnya hadir di antara kita. Kalau kamu masih mau yang kayak gini, aku masih semangat banget untuk proses cetak. Tinggal bilang mau gaya apa dan di mana. Pandu mengira Dara menyembunyikan tes kehamilan yang hasilnya negatif dan penuturannya ini seakan menjelaskan kalau dia akan mendukung sang istri untuk tetap semangat coba lagi. Memang kamu pikir bayi itu kue, pakai istilah cetak segala. Ya iya dong, lihat aja Danar. Dia hasil cetakan kita berdua, sahut Pandu tidak mau kalah. Cetakan kamu, wajahnya plek ketiplek wajah kamu. Ya makanya kita semangat proses lagi, siapa tahu yang berikutnya ikut cetakan kamu. Dara melengos, enggan menanggapi. Tujuannya walk-in closet, menyiapkan keperluan sang suami. Mulai dari pakaian dal 4 meter, setelan kerja bahkan sepatu dan ikat pinggang. Terdengar celoteh dan tawa Danar karena digoda oleh Pandu. Mas, mandiin dong. Kayaknya udah lama kita nggak mandi bareng. Aku titip Danar ke bunda dulu ya. Nggak aku mandi nanti dulu, masih dingin dan kepalaku pusing. Dara keluar dari walk-in closet lalu membuka pintu menuju kamar Danar. Menyiapkan keperluan bocah itu dan kembali ke kamarnya. Aku panggil dokter ya, agak siangan. Biar kamu diperiksa, aku nggak bisa lihat kamu begini. Cuma masuk angin, nanti juga sembuh sendiri. Cuma, jangan anggap sepele gitu dong.
Kamu tuh pusatnya kehidupan dan kebahagiaan aku juga Danar. Kalau kamu lemah letih lesu, gimana aku bisa semangat cari nafkah? Mandi mas, mandi. Iya, tapi, cepat mandi, nanti aku kasih kejutan. Aku suka kejutan, jadi nggak sabar dapat kejutan. Boy, papa mandi dulu. Pandu bersiul menuju toilet dan melepas piyamanya sambil jalan. Aku udah kayak bocah yang mandi karena iming-iming hadiah ya, Ra. Ya, emang, asteris. Sebenarnya Pandu agak khawatir dengan keluhan Dara, tapi enggan diajak periksa. Namun, wanita itu seperti biasa mengurus dirinya yang menurut Surya dan Jaya semakin manja tidak mau kalah dengan Danar. Apalagi saat sarapan, Dara memilih menjauh karena merasa tidak nyaman dengan aroma masakan. Jelas ini bukan sekedar masuk angin. Ia pun berencana pulang lebih awal untuk membawa Dara ke rumah sakit, tidak ingin terjadi sesuatu pada wanita itu. Dalam perjalanan ke kantor, kadang Pandu mengernyitkan dahi mengingat kekhawatirannya, tapi juga tersenyum mengingat kejutan yang akan diberikan. Bos, sehat? Tanya Malik yang fokus dengan kemudi dan sempat merasa aneh dengan sikap Pandu yang terlihat dari center mirror. Pandu menendang jok yang diduduki Malik dari belakang, mendengar pertanyaan seakan menghina dirinya tidak sehat. Aku gagah perkasa begini, kamu tanya sehat. Otak kamu yang tidak sehat. Malik terkekeh. Oh lagi PMS. Cek, minta dihajar, nih orang. Beli kopi dulu nggak? Kebiasaan Pandu yang datang ke kantor dengan membawa cup kopi dari gerai yang selalu viral. Enggak, perut kok nggak enak. Agak-agak mual gitu, keluh Pandu. Seperti biasa, Malik mengekor langkahnya sampai ke ruangan. Asistennya sudah menunggu dan ikut masuk ke dalam ruangan menyampaikan pertemuan yang harus dilakukan hari ini termasuk juga berkas yang mesti di-approve. Harsa ikut bergabung dan duduk di depan meja Pandu. Sementara sang asisten masih berdiri dengan tablet di tangannya dan Malik duduk di sofa. Ini kenapa malah pada ngumpul gini sih? Harsa dan asisten Pandu saling tatap karena merasa aneh dengan sikap Pandu. Hal yang dikeluhkan adalah hal biasa setiap pagi. Mereka berkumpul di ruangan itu membicarakan masalah pekerjaan, tapi kali ini Pandu malah mengeluh. Tanya Harsa lalu menahan tawa. Cek, sok tahu, sahut Pandu melirik sinis pada keponakannya. Bos lagi PMS, cetus Malik, bae-bae dipecat. Lo yang gue pecat, udah sana bubar, gue mau kerja. Pandu membuka laptop dan mencoba fokus pada layar benda tersebut. Di tengah fokus dan kesibukannya, tidak terasa sudah jam istirahat. Asisten Pandu menawarkan makan siang, tapi belum dijawab dan sibuk menandatangani berkas. Pintu ruangan terbuka dan masuklah Malik. Bos, makan siang nih. Pandu melirik sekilas, Malik membawa paper bag dan diletakkan di atas meja sofa. Aku belum kasih perintah beli makanan. Ini dari rumah, perintah dari Ibu Dara, jawab Malik. Bilang dong dari tadi, hampir saja aku minta kamu yang habiskan. Pandu beranjak dari meja kerjanya menuju sofa. Asistennya masih berdiri mengecek berkas yang ditinggal begitu saja setelah ditandatangani. Panda sekarang penuh kejutan, nggak ada kabar taunya siapin makan siang, tutur Pandu sambil membuka paper bag dan mengeluarkan kotak bekal dengan senyuman. Malik mengulum senyum melihat bosnya yang terlihat bahagia hanya dengan kotak bekal dari sang istri, benar-benar pasangan yang ideal. Meskipun kadang Pandu lebih sering bersikap menyebalkan. Ini apa? Ada amplop kecil yang jatuh saat kotak bekal dikeluarkan. Ya ampun Dara, sweet banget pakai kasih surat segala. Berasa romantis, kalian pasti iri, kan? Ejek Pandu sambil menatap bergantian Malik dan asistennya. Kumat lagi, seru Malik. Pak, berkasnya sudah belum? Harus pencairan hari ini, ujar Harsa langsung masuk tanpa mengetuk pintu lalu mengernyitkan dahi menatap Malik seakan bertanya ada apa dan Malik hanya mengedikkan bahu. Pandu yang senyum-senyum menunjukkan amplop kepada ketiga pria bawahannya yang selalu setia mendampingi meskipun kadang diusir tidak jelas. Penasaran, kan isinya apa? Perlahan Pandu membuka amplop tersebut lalu raut wajahnya berubah datar saat mengeluarkan sehelai kartu ucapan dan 2 buah tes P4 cek. Papa Panda, selamat ya. Sebentar lagi Danar punya adik. Pandu langsung berdiri masih dengan tangan kanan memegang kartu ucapan dan tangan kiri memegang 2 buah stik dengan garis 2 yang sangat jelas. Dara, hamil. Malik bertepuk tangan dan menunjukkan kedua ibu jarinya ke arah Pandu. Sang asisten hanya tersenyum, sedangkan Harsa menggelengkan kepala lalu terkekeh.
Aku pikir gagal dan kita bisa coba lagi, gumamnya lirih, tapi masih bisa didengar. Nggak gagal juga bos pasti punya banyak alasan untuk nyoba lagi, sahut Malik. Bukannya marah Pandu malah tergelak. Tahu aja, kamu. Untung aku lagi senang, kalau nggak sepatu sudah melayang ke wajah kamu. Pandu kemasan mini otu lagi.